Halo Sobat Senator, dimanapun kalian berada, bertemu lagi bersama saya Adi Nugroho sebagai host The Voice Podcast DPD RI kali ini. Nah, bicara soal kesehatan nih teman-teman, berarti kita juga tidak lepas dari regulasi untuk menjalankan pelayanan kesehatan. Bersama saya sudah ada Ketua Komite 3, Bapak Hasan Basri. Selamat siang Pak Hasan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat saudara-saudaraku semua dimanapun berada sebangsa dan setanah air, terkhusus teman-teman yang berada di profesi kesehatan. Dan kami juga sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, Ketua Umum IDI, Bapak Dr. Moh-Adib Humaydi, SPOT. Selamat siang, selamat datang dok. Assalamualaikum Mas Adi, Assalamualaikum Pak Hasan. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Nah, Pak Hasan, terkait dengan rapat dengan IDI hari ini, sebenarnya ada pembahasan penting apa sih Pak dari RUU Kesehatan yang disoroti oleh Komite 3 Pak? Baik, yang pertama rapat hari ini berdasarkan undangan kami Pak Ketua dari teman-teman di DPR RI terkait dengan pandangan dan pendapat DPD RI mengenai dengan rancangan undang-undang kesehatan yang sekarang lagi proses masuk di Prolegnas Omnibus Law ya. Nah, tetapi biasanya kami sebelum memberikan masukan dan pendapat kepada teman-teman di kamar sebelah, kita mengundang dulu stakeholder yang ada. Nah, hari ini kita memulainya dari IDI dan Advokasi ya. Nah, supaya nanti pada saat DPD memberikan pandangan dan pendapat yang kurang lebih ada 478 pasal itu dapat mengakomodir semua masukan-masukan yang ada baik di daerah maupun yang ada di pusat, karena ini menyangkut persoalan kesehatan kan dari Sabang sampai Merauke. Jadi dan sampai kita memberikan pendapat yang kira-kira tidak pas atau tidak sesuai, sehingga kita butuhkan masukan dan pendapat berbagai lapisan masyarakat. Kami sendiri mendapat masukan dan pendapat itu dari berbagai profesi kesehatan yang ada di Indonesia, termasuk kami yang mewakili dari Kalimantan Utara. Juga kami sudah bertemu dengan teman-teman dari beberapa profesi kesehatan di sana, ada IDI, ada PPNI maupun lainnya, kira-kira gitu Pak. Baik, kalau dari IDI sendiri dok, kira-kira poin penting apa dari pasal-pasal yang ada dalam RUU Kesehatan itu yang menjadi sorotan? Ya, pertama-tama tentunya kami ucapkan terima kasih atas undangan dan apresiasi dari DPD RI, dan ini tentunya nanti juga akan kami sampaikan kepada teman-teman di seluruh wilayah Indonesia bahwa kita sudah berdiskusi dan diskusi-diskusi yang kami lakukan dalam rangkaian berkaitan dengan RUU ini, kita ingin mencoba untuk memberikan sebuah pemahaman yang objektif bahwa permasalahan-permasalahan kesehatan itu tidak hanya bicara mengenai masalah profesi atau masalah organisasi saja, tapi ada substansi-substansi yang lain itu. Sehingga pada kesempatan hari ini tadi kami bersama dengan teman-teman Asosiasi Fakultas Kedokteran Swasta diterima di DPD, dan alhamdulillah respon dari para senator dari DPD di Komite 3 khususnya itu luar biasa, dan ini akan menurut kami menjadi sebuah harapan bagi kami bahwa ada permasalahan substansi dari 10 klaster sebenarnya. Kalau dibuat ada 10 klaster yang dibuat gitu. Ada berapa substansi yang memang harus semakin diperkuat gitu. Baik itu berkaitan dengan upaya pelayanan kesehatan, pembiayaan, SDM, termasuk yang memang kami sedikit menyoroti, dan ini menjadi sebuah kegelisahan bahwa para tenaga medis dan tenaga kesehatan itu membutuhkan kondisi yang aman di dalam melakukan pelayanan profesi. Nah, salah satunya adalah berkaitan dengan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Inilah isu-isu sentral yang kita ingin sampaikan, termasuk bahwa eksistensi organisasi profesi dalam ini bukan diperlemah atau malah dihilangkan, malah harusnya diperkuat. Karena itulah yang kemudian menjadi sangat penting untuk kita sampaikan beberapa hal yang tadi juga sudah kita lakukan bersama dengan para senator di DPD. Baik, terkait dengan RUU Kesehatan, apakah memang menurut IDI sendiri dok lebih pro kepada fasilitas kesehatan bagi masyarakat, atau mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan? Ya, jadi kalau kita bicara sekarang sebuah regulasi yang baru tentunya harus lebih baik kan ya.
substansi yang ada di dalam regulasi yang baru pun harus lebih baik gitu loh. Tapi kalau kemudian kita mengacu pada undang-undang yang masih existing dan sekarang masih berjalan, baik itu Undang-Undang Kesehatan 36 2009, kemudian Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun 2014, termasuk Undang-Undang Profesi, ada 4 undang-undang profesi yang kemudian di dalam daftar inventaris masalah yang diusulkan oleh pemerintah ini akan dihapuskan, maka ini yang kemudian secara garis besar kita bisa mengatakan sebenarnya undang-undang ini dalam konsep Omnibus Law tidak lebih baik daripada undang-undang yang existing gitu. Jadi ini yang saya kira menjadi sangat penting. Jadi kenapa kami menyuarakan untuk ayo mari kita duduk bersama-sama bahwa kita harus mengisi semakin dalam terkait dengan masalah undang-undang kesehatan ini. Kami semuanya akan mendukung upaya transformasi kesehatan, tapi jawaban dari undang-undang yang existing aja belum banyak gitu loh. Jadi tidak perlu harus muncul undang-undang baru. Kalaupun mau dimunculkan undang-undang yang baru, ayo kita berdalam, nggak usah jangan terburu-buru lah di dalam membuat sebuah keputusan terkait dengan pembuatan undang-undang baru ini. Baik, kalau dari aspirasi daerah begitu Pak Hasan, kira-kira permasalahan apa saja yang terkait dengan kesehatan yang mungkin tadi disampaikan oleh rekan-rekan di rapat Komite 3 hari ini Pak? Iyalah, berdasarkan informasi yang disampaikan tadi oleh IDI, Apkasi maupun teman-teman juga dari PPNI, ya ada beberapa aspek khususnya ya di bidang hukum ya Pak ya. Ya bidang hukum ya termasuk mengenai masalah tenaga kesehatan yang nantinya impor ya itu juga tenaga asing, karena sebenarnya tenaga asing yang impor itu juga sudah ada peraturan yang mengatur di dalamnya, sehingga apakah ini harus di omnibus atau seperti apa. Kalaupun memang harus itu dilakukan, tadi dari 2 keterangan yang disampaikan dari IDI maupun Apkasi itu, pada prinsipnya intinya mereka setuju, tetapi benar-benar ini harus dibicarakan secara detail, secara konkret ya, dan yang paling penting jangan terburu-buru, karena kalau terburu-buru maka semua semua stakeholder ini belum dapat dimintai pendapat dan masukan dari mereka. Ya paling tidak seperti saya sampaikan tadi, itu baru dari satu pihak dari wilayah saya, belum lagi pihak-pihak lain, karena Indonesia ini kan sangat luas dari Sabang sampai Merauke yang punya karakteristik yang berbeda-beda. Di tempat kami contoh misalnya di daerah kami, karena daerah kepulauan dan berbatasan dengan Malaysia dan Indonesia, itu tenaga kesehatan ya kalau menurut WHO kan harusnya 1/1000 Pak ya dokter ya, tetapi kan kenyataannya kita di tempat kita susah sekali, bahkan ya banyak faktor ya, karena mungkin faktor alam juga, kemudian wilayah, kemudian insentifnya juga yang menurut saya tidak sesuai ya, sehingga kita mengusulkan kalaupun ini memang dilakukan perubahan ya mohon mendengar dari semua stakeholder yang ada, termasuk mungkin peningkatan anggaran ya, khususnya di daerah-daerah yang 3T, kira-kira itu perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam beberapa pasal yang mengenai hal itu. Baik, saya kembali ke dokter. Dok, sebenarnya apa harapan IDI yang belum terwakili terhadap RUU Kesehatan ini, Dok? Ya, tentunya harapan kami regulasi yang baru ini akan membawa kemanfaatan buat semua pihak ya, semua kelompok lah, bukan hanya kelompok profesi saja gitu. Kelompok masyarakat terutama. Jadi rakyat pun harus bisa merasakan bahwa ada kemanfaatan yang nanti akan muncul dengan munculnya RUU ini. Dan ini yang saya kira menjadi satu esensi seperti yang disampaikan Pak Hasan tadi, bahwa ayo kita duduk bareng, nggak usah buru-buru. Kalau sekarang masih pembahasan tingkat 1, jangan buru-buru masuk pembahasan tingkat 2. Karena itu yang nanti harus kita lakukan, sehingga kita berharap apa yang menjadi aspirasi kami juga diperhatikan, sehingga nanti kita benar-benar membuat sebuah regulasi yang baru yang memang akan membawa kemanfaatan dan kepentingan buat semua. Dan ini tentunya pasti harapan dari semua masyarakat, bukan hanya dari kelompok kami juga. Baik, mungkin Pak Hasan, closing statementnya Pak, kami juga ingin mengetahui juga kira-kira dalam waktu dekat apakah ada pembahasan lebih lanjut terkait hal ini Pak? Yang pertama, kami di Komite 3 DPD RI sudah membentuk timja Pak Dokter yang khusus membahas terkait dengan RUU ini. Jadi kemarin pada saat rapat pleno pertama, Komite 3 sudah membentuk timja, isinya kurang lebih 12 orang dan setiap provinsi ada perwakilan untuk membahas khusus sebelum kita melakukan finalisasi dan pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU ini. Nah, yang kedua saya minta juga kepada teman-teman di kamar sebelah agar sebelum kami memberikan pandangan, pendapat dan masukan dari DPD RI,
sekali lagi untuk tidak buru-buru disahkan karena berdampak tidak baik, khususnya kami di daerah kepulauan maupun daerah-daerah lain, ya termasuk di kota itu sendiri. Ya karena ini saya berharap teman-teman di kamar sebelah ini memperhatikan dengan baik, ya terutama aspirasi kami karena kami mewakili khususnya yang ada di daerah sesuai dengan moto kami dari daerah untuk Indonesia. Ya. Baik, mungkin ada tambahan terakhir, Dok? Ya, sekali lagi terima kasih atas pandangan dari DPD dan mudah-mudahan ini bisa benar-benar diperhatikan gitu. Karena sekali lagi pada saat itu muncul sebuah regulasi kita tetap harus menghitung manfaat dan mudorotnya kan. Jangan sampai nanti akan lebih besar mudorotnya daripada manfaatnya gitu loh. Dan mudah-mudahan ini juga bisa disaksikan oleh yang lain juga bahwa kami memperjuangkan sekali lagi bukan hanya kepentingan profesi saja, tapi kami memperjuangkan kepentingan kesehatan rakyat. Dan tidak usah diragukan bahwa teman-teman dokter, teman-teman tenaga medis itu adalah garda terdepan. Pandemi sudah memberikan pembelajaran bagi kita gitu loh. Pandemi nggak akan selesai tanpa ada kolaborasi dan kesetaraan. Ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi perhatian buat semua pihak. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Hasan, Pak Dokter sudah hadir di podcast kali ini. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Share juga video ini jika kalian suka. Jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya. Sampai berjumpa di video kami selanjutnya. Salam dari daerah untuk Indonesia. Terima kasih Pak Hasan. Luar biasa. Makasih banyak. Dok, Makasih selalu.